Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Sistem ekonomi kapitalisme dan lahirnya sistem ekonomi kapitalisme. A. Problema dasar ekonomi. Ilmuwan ekonomi konvensional memiliki pandangan bahwa manusia dan masyarakat itu senantiasa memiliki kebutuhan baik. Kebutuhan itu berupa barang atau goods maupun jasa servis. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, itulah akan muncul suatu problem yang selanjutnya akan dianggap sebagai problem yang paling mendasar, yaitu terbatasnya sarana pemenuhan kebutuhan manusia yang disediakan alam ini. Dan yang dimaksud dengan problema yang paling mendasar adalah disiplin ilmu ekonomi. Selalu dikaitkan dengan masalah kelengkapan, security, scarcity. Dengan kata lain, jika tidak ada kelangkaan dalam arti semua barang sama melimpahnya seperti udara, maka ilmu ekonomi akan hilang sebagai suatu pokok pikiran dari ilmuwan ekonomi. Oleh karena itu, kelangkaan dapat dianggap sebagai asal muasal dari masalah ekonomi. Dan B. Penjabaran problema dasar ekonomi. Bagaimana kita hendak menjabarkan problema dasar dari ekonomi tersebut dalam bahasa mendetail. Dalam kenyataannya, kelangkaan bukan hanya disebabkan oleh alam, tetapi juga oleh manusia. Ekonomi tidak hanya bersangkut paut dengan alam sekelilingnya, tetapi juga dengan selera manusia dan kesanggupan produksi masyarakat. Analisis yang sistematis tentang ilmu ekonomi akan dimulai dengan mengadakan pembagian atas fungsi-fungsi organisasi masyarakat dalam membina keharmonisan sosial. Dan apabila persoalan ini difokuskan, maka akan segera terlihat bahwa persoalan ini pada dasarnya akan meliputi pemecahan dari dua tugas yang terdiri sendiri tetapi akan saling berkaitan, yaitu atau Helbornet 1982. Suatu masyarakat harus mengadakan satu sistem bagaimana memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang mengatur bagaimana hasil produksi dibagi sedemikian rupa sehingga lebih banyak yang dihasilkan. Namun dalam perkembangan dua rumus di atas akhirnya lebih memperjelas lagi menjadi tiga problema pokok yang kemudian dikenal dengan sebutan The Three Foundational dan Interdependent Economic Problem atau tiga problem dasar ekonomi yang paling berkaitan. Yang C, definisi ilmu ekonomi. Dari pandangan terhadap tiga problema pokok di atas, selanjutnya ilmuwan ekonomi memberikan definisi dari ilmu ekonomi. Secara umum, pakar ekonomi mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu tentang pemakaian faktor-faktor produksi yang tersedia secara efektif dan efisien dalam rangka untuk memenuhi permintaan masyarakat yang sifatnya terbatas terhadap barang dan jasa. Dan bangunan ilmu ekonomi berikutnya adalah pakar ekonomi konvensional dibagi menjadi dua cabang yang besar, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro lebih banyak memahami tentang berbagai kepentingan terkait dengan efisiensi bagi penyediaan produk-produk tertentu saja. Sedangkan ekonomi berkepentingan dengan efisiensi seluruh sumber daya, mencapai kesempatan kerja penuh dari sumber daya yang tersedia, dan tercapainya peningkatan produk atau output sepanjang waktu. Dan di sini ada latar belakang kemunculannya. Menurut Deliarnov 1997 dan Questar 1987, paham ekonomi kapitalisme lahir dari bumi Eropa
sebelum paham ekonomi kapitalisme lahir. Paham atau aliran ekonomi yang berkembang di Eropa pada waktu itu adalah paham ekonomi merkantilisme. Paham ekonomi tentang merkantilisme memiliki landasan pemahaman yang khas, memandang bahwa manusia itu memiliki sifat serakah atau rakus, egois, dan mementingkan diri sendiri. Lahirnya sistem ekonomi kapitalisme. Jawabannya ternyata adalah paham merkantilisme ini ternyata telah gagal untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi rakyatnya. Bahkan telah membuat perekonomian negara-negara di Eropa yang waktu itu menjadi semakin buruk dan semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Keadaan yang buruk tersebut ternyata telah mendorong lahirnya paham baru yang dianggap revolusioner pada waktu itu. Pada tahun 1776 telah terbit sebuah buku yang benar-benar mengguncangkan peraturan pemikiran ekonomi yang berkembang pada waktu itu. Buku yang mendengarkan tersebut berjudul The Weight of Nation yang ditulis oleh Adam Smith. Ya, cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.